Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang telah saya rancang dalam salah satu ide bisnis yang ingin saya kembangkan. Langsung saja kita simak sama-sama ke pembahasannya. Sebelumnya saya berminat dalam bisnis ini sejak tahun 2022. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya saya urungkan dan pada kesempatan kali ini baru saya rancang dan tuangkan dalam salah satu bisnis plan atau rencana bisnis. Berawal dari obrolan ringan bersama teman-teman yang mengalami permasalahan kulit mengenai akibat dari gatal, luka, atau kesalahan penggunaan skincare. Kemudian dari permasalahan tersebut terlahir sebuah ide untuk merekomendasikan suatu produk kecantikan dengan bahan alami yang bahkan dapat digunakan sebagai P3K. Nah, produk yang saya maksudkan tersebut yaitu produk dari brand Naturaworld. Naturaworld merupakan salah satu produk kecantikan yang secara profesional diolah dengan bahan-bahan alami untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kulit, baik untuk perempuan maupun laki-laki, dan bisa digunakan dari anak-anak sampai orang dewasa. Naturaworld hadir dengan beberapa produknya seperti aloe vera gel, beauty spray, sabun, dan lain sebagainya dengan fungsinya masing-masing. Naturaworld telah terorganisir di beberapa wilayah di seluruh penjuru dunia melalui kemitraannya dan tersedia secara online, sehingga masyarakat bisa mendapatkan produk dari Naturaworld di wilayah terdekatnya, atau masyarakat juga bisa order melalui pesanan online. Proses pemesanan yang mudah dan cepat, nominal harga yang bersahabat sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Tanpa disadari, bisnis produk kecantikan dari Naturaworld ini sudah menjadi bagian hidup dan sangat dibutuhkan manusia serta akan tetap ada. Naturaworld didukung dengan SDM yang profesional dan terampil, sehingga menciptakan kualitas yang terjamin serta pelayanan memuaskan untuk badan mitra dan konsumen ecer. Kita masuk dalam latar belakang masalah pemilihan bisnis ini. Permasalahan awal untuk membangun suatu bisnis adalah kemampuan seseorang dalam memproduksi suatu produk yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi konsumen sehingga memiliki daya tarik dalam mempengaruhi minat beli. Dengan adanya permasalahan tersebut, tidak sedikit dari mereka yang berminat turun ke dunia bisnis lebih memilih memanfaatkan adanya perkembangan dunia bisnis seperti menjadi bagian dari kemitraan suatu usaha bisnis yang sudah berjalan dan terjamin eksistensinya dibandingkan dengan membangun usaha produksi sendiri. Dari adanya latar belakang tersebut memotivasi saya untuk menjalankan suatu ide bisnis menjadi salah satu member produk kecantikan, yaitu Naturaworld. Bisnis ini telah berjalan kurang lebih 9 tahun sejak 2014 dengan sistem penjualan melalui kemitraan. Naturaworld berkantor pusat di Jember, Jawa Timur. Namun persebaran pemasarannya sudah mendunia. Hal ini disebabkan karena kandungan dari produk itu sendiri yang sudah terjamin dan memiliki banyak manfaat sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Naturaworld juga telah memenuhi syarat sertifikat halal dan BPOM. Tidak heran jika produk dari Naturaworld memiliki daya tarik minat pembelian. Karena sistem pemasarannya yang dilakukan dengan mendistribusikan produk melalui badan kemitraan, kebanyakan usaha ini dijalankan sebagai usaha pribadi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Bisnis ini dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan dan usaha sampingan karena proses penjualannya yang mudah tanpa melalui proses produksi. Pebisnis hanya memasarkan produknya dan melakukan promosi atau pengenalan produk. Sejalan dengan berkembangnya teknologi membuat bisnis Naturaworld semakin maju. Promosi yang dilakukan semakin efektif dan efisien dengan adanya sosial media. Jangkauan dari penyebaran informasi pun semakin luas. Visi dan misi dalam menjalankan bisnis Naturaworld. Visinya yaitu menjadi lembaga penyedia produk kecantikan dengan bahan alaminya yang aman digunakan oleh semua kalangan dan tentunya sudah berlabel halal dan BPOM. Dan misinya yaitu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan kulit. Selanjutnya menerapkan sistem penjualan online yang memudahkan masyarakat dalam memesan suatu produk sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpenghasilan dengan bergabung dalam kemitraan Naturaworld melalui saya pribadi atau mitra lainnya. Naturaworld hadir sebagai jawaban atas besarnya pertumbuhan ekonomi digital sekaligus implementasi dari adanya permasalahan kulit yang seringkali dialami oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Banyaknya mitra yang bergabung dalam bisnis Naturaworld ini atas dasar banyaknya peluang yang menguntungkan dan berkesinambungan dalam bidang kecantikan secara keseluruhan. Tentunya hal tersebut dibutuhkan oleh pengusaha dan masyarakat. Naturaworld memiliki peluang besar untuk menjadi brand besar yang memberikan manfaat atas produk-produknya. Layanan yang ada akan selalu mengalami perubahan, penambahan, dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan pasar. Dalam analisa pasar,
Saya melihat adanya peluang yang besar karena penyebaran mitra dari berbagai daerah sehingga produk dari Naturworld ini cepat dikenal dan sangat familiar di kalangan masyarakat. Analisis pasar dalam bisnis ini meliputi beberapa hal sebagai berikut. Segmentasi menjadi kekuatan dasar dalam menentukan karakteristik ataupun pengelompokan terhadap daya beli dan kebutuhan dengan pendekatan kepada pembeli. Segmentasi pada bisnis usaha Naturworld ini dibagi menjadi 4 pendekatan, yaitu yang pertama ada segmentasi demografis. Segmentasi secara demografis ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan untuk menjaga dan memperbaiki kerusakan pada kulit. Yang kedua ada segmentasi geografis. Segmentasi secara geografis dipasarkan pada masyarakat Indonesia, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, akan tetapi akan lebih maksimal dipasarkan di daerah perkotaan. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Berdasarkan kebutuhan dan motivasi pembeli, masyarakat ingin selalu tampil dengan percaya diri. Perawatan pada kulit baik itu muka maupun badan tentu saja mereka lakukan untuk memenuhi keinginannya tersebut. Berkembangnya bisnis dari usaha Naturworld ini membantu masyarakat dalam merawat dirinya sendiri, sehingga produk ini ditujukan kepada kalangan masyarakat, terutama para remaja yang sedang mengalami kompleks-kompleksnya permasalahan kulit. Yang terakhir yaitu segmentasi perilaku. Pendekatan perilaku berhubungan terhadap tanggapan pembeli dari produk Naturworld, yakni cara mereka menggunakan produk dari segi loyalitas dan tingkat pemakaian yang diperkirakan pembeli akan melakukan repeat order atau pembelian ulang. Berdasarkan peluang ini, Naturworld memberikan service quality yang tetap menjaga kualitas dan kuantitas produk supaya pembeli merasa puas dan terpenuhi kebutuhannya. Segmentasi pasar selanjutnya ada targeting dan positioning. Targeting yaitu sasaran utama bisnis ini adalah remaja wanita yang ingin menjaga atau memperbaiki permasalahan kulitnya, dan berdasarkan gaya hidup belanja yang relatif tinggi, bisnis ini difokuskan pada penjualan online yang menerapkan sistem digital marketing melalui media sosial untuk mempermudah penjualan. Dan positioning ini yaitu posisi pasar produk Naturworld ini dipromosikan untuk perawatan kulit. Maka dari itu, bisnis ini berkomitmen kuat untuk membangun citra kepada masyarakat dan memperluas jaringan bisnis dengan membuka mitra bisnis sebanyak-banyaknya. Untuk mendukung berjalannya bisnis tersebut, saya telah membuat analisis SWOT seperti berikut ini. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu sistem usaha yang inovatif, produk kecantikan yang alamiah dan terjamin kualitasnya, memiliki jumlah mitra yang banyak di berbagai daerah, mudah untuk diterapkan di berbagai daerah karena proses pemasarannya yang mudah dilakukan secara online, dan yang terakhir tentunya sudah bersertifikat halal dan BPOM. Selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Proses bisnis ini tidak dapat dijalankan tanpa adanya internet. Mungkin bisa saja dijalankan tapi jangkauannya lebih sedikit karena di daerah itu sendiri. Dan yang kedua yaitu membutuhkan SDM yang tekun dalam mempromosikan produknya. Yang ketiga, banyaknya penyebaran mitra sehingga persaingan antar mitra seringkali terjadi untuk mencapai target penjualan masing-masing. Selanjutnya yaitu ada opportunity atau peluang, yaitu akses pasar kepada generasi milenial terbuka lebar. Yang kedua, sifat konsumtif masyarakat Indonesia terhadap produk kecantikan sangat tinggi. Dan selanjutnya yaitu bisnis ini mudah untuk menjalin kerjasama dengan pihak strategis. Bisnis ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru, dan yang terakhir yaitu dapat merambah ke sektor bisnis lainnya. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Adanya segenap masyarakat yang belum adaptif terhadap perubahan. Dari adanya analisis SWOT tersebut, ditemukannya suatu strategi SWOT. Yang pertama yaitu strategi S dan O, yaitu strength dan opportunity. Yang pertama, menarik minat seluruh masyarakat sekitar, terutama generasi milenial untuk menggunakan produk kecantikan yang sudah bersertifikat halal dan BPOM. Yang kedua yaitu memanfaatkan sifat konsumtif masyarakat terhadap produk kecantikan. Dan yang terakhir, mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi mitra bisnis usaha Naturworld guna meningkatkan jumlah inspektor. Selanjutnya yaitu ada strategi dari W dan O atau weakness dan opportunity. Yang pertama yaitu masyarakat sekarang adalah masyarakat pengguna internet, sehingga mereka dapat mudah mencari informasi dan melihat iklan di sosial media. Yang kedua yaitu memanfaatkan media sosial sebagai media jual beli dan melakukan promosi. Yang ketiga yaitu mengajak masyarakat yang memiliki minat dalam dunia bisnis serta memberikan arahan hingga mereka mendapatkan keuntungan dari keikutsertaannya. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan sifat konsumtif masyarakat terhadap produk kecantikan untuk meningkatkan omset penjualan. Selanjutnya ada strategi dari strength dan trait, yaitu melakukan pendekatan halus kepada masyarakat yang kontra guna memperkenalkan kualitas dan manfaat produk. Dan yang terakhir yaitu strategi dari weakness dan trait, yaitu memberikan testimoni kepada masyarakat sebagai pengenalan manfaat dan fungsi produk. Setelah
adanya strategi SWOT yang telah kita rancang, kita juga harus mempertimbangkan strategi bisnisnya. Yang pertama yaitu ada produk yang ditawarkan. Yang pertama, Natura World memiliki beberapa produk kecantikan dengan manfaat yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tentang tren perkembangan pasar. Untuk potensi bisnis digital marketing di Indonesia masih terbuka lebar. Dengan segmentasi pasar yang luas dan terjangkau, maka dari itu, saya memanfaatkan kondisi tersebut dengan bergabung dalam kemitraan bisnis kecantikan berbasis digital. Yang selanjutnya yaitu ada pengoptimalan media sosial. Media sosial menjadi kebutuhan yang tak lepas dari kehidupan manusia, sehingga perlu adanya pengoptimalan usaha dalam media sosial seperti media sosial WhatsApp sebagai media utama antara penjual dan pembeli untuk bertukar informasi. Ada juga media Instagram dengan fitur-fiturnya untuk mengiklankan produk, dan juga media TikTok sebagai media promosi dengan cara penyajian visualisasi produk yang beragam kreativitasnya. Strategi bisnis selanjutnya yaitu tergabung dalam platform marketplace. Marketplace memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi jual beli, di mana marketplace selalu menawarkan diskon maupun voucher gratis ongkir yang mampu menarik konsumen untuk membeli. Dengan adanya marketplace, juga meningkatkan jangkauan penjualan hingga ke seluruh dunia. Strategi bisnis yang terakhir yaitu rutin membuat konten kreatif. Konten kreatif dapat meningkatkan brand awareness di mana produk dikemas dengan ide-ide untuk menampilkan produk yang dijual. Dalam menjalankan suatu bisnis, kita juga harus memperhatikan strategi pemasaran mengenai pengembangan produknya, pengembangan wilayah, kegiatan promosi, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan satu-satu mengenai strategi pemasarannya, yaitu pengembangan produk. Perlu adanya inovasi dalam suatu produk untuk mempertahankan posisi pasar. Dengan begitu, PT Natur Prima Beauty terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pembeli. Selanjutnya yaitu ada pengembangan wilayah pemasaran. Natura World mengembangkan bisnisnya dengan cara memperluas jaringan mitra. Seiring peningkatan pasar, maka penambahan mitra di setiap daerah menjadikan permintaan dari pembeli semua bisa terlayani. Strategi pemasaran selanjutnya yaitu dalam kegiatan promosi. Dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan TikTok sebagai media promosinya. Selanjutnya yaitu menggunakan website untuk mempermudah pencarian informasi oleh pembeli. Yang ketiga yaitu menggunakan selebgram atau influencer sebagai brand ambassador. Yang keempat ada menawarkan produk ke komunitas bisnis, kampus, serikat pekerja, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk dalam strategi penjualan atau penetapan harga jual. Untuk penetapan harga jual tergantung pada jenis produk yang ditawarkan. Setiap individu yang ingin mendaftar sebagai mitra Natura World hanya perlu registrasi membeli satu paket produk. Di sini saya asumsikan untuk membeli produk Natura Beauty Spray sebesar 525.000 dengan mendapat 7 produk untuk kemudian bisa langsung dijual dengan harga 95.000. Dari penjualan tersebut, mitra Natura World langsung mendapatkan keuntungan. Dalam rencana pengembangan usaha juga dibutuhkan beberapa strategi dan tahapan. Sistem penjualan. Dalam bisnis Natura World membuka mitra sebanyak-banyaknya. Dengan penyebaran melalui mitra seperti yang telah dijelaskan tersebut, secara tidak langsung, produk akan menjadi familiar di tiap-tiap daerah. Bagi masyarakat yang memiliki permasalahan kulit, mereka akan mencari produk tersebut. Pembeli yang telah mencoba dan merasakan manfaatnya tentu akan merekomendasikan kepada orang lain yang mengalami permasalahan yang sama. Hal itu termasuk dalam suatu proses promosi. Agar mereka yang melakukan promosi dapat menerima keuntungan, mereka dapat mendaftar sebagai mitra Natura World. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, saya asumsikan bahwa produk yang akan dibeli oleh salah satu mitra yaitu produk Natur Beauty Spray dengan harga 525.000 dan mendapat 7 pieces. Maka ditemukan harga pokok penjualan sebesar 75.000 per pieces dengan harga bandrol sebesar 95.000 per pieces, maka ditemukan laba keuntungan sebesar 21% per produknya. Kesimpulan. Dari rancangan bisnis yang telah saya jelaskan berdasarkan beberapa aspek-aspek penunjang dari bisnis itu sendiri, dengan beberapa pertimbangan yang telah dibuat berdasarkan aspek-aspek studi kelayakan bisnis, penulis menemukan sebuah solusi yang dituangkan dalam modul bisnis plan ini. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang pemilihan bisnis dan resiko bisnis yang telah dipertimbangkan, penulis menyatakan bahwa bisnis ini dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisnis ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana tentunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.